Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Zain bin Sabit Waris Center rahimakumullah. Banyak orang yang bertanya tentang harta gonogini dalam pembagian warisan. Ada seorang istri yang meminta agar harta suaminya dibagi setengah-setengah, baru kemudian dia mendapatkan jatahnya, apakah 1/8 ataukah 1/4. Bagaimana posisi harta gonogini di dalam hukum waris Islam? Ikhwati Zaid bin Sabit Waris Center rahimakumullah. Harta gonogini harus kita jelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Kalau yang dimaksud dengan harta gonogini adalah kepemilikan bersama akibat pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka harta gonogini yang seperti ini tidak dikenal dalam ilmu faraid, tidak dikenal dalam hukum waris Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tidak menghasilkan hukum pembagian harta antara keduanya. Dalam arti harta suami ya harta suami, harta istri adalah harta istri. Istri mendapatkan hak finansial dari suaminya dan tidak ada lagi hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya kecuali hak yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam itu sendiri. Ada 3 hak finansial yang dimiliki oleh seorang istri dari laki-laki yang menikahinya. Yang pertama disebut dengan al-mahru atau kita kenal dengan mahar. Mahar diberikan kepada seorang perempuan ketika seorang laki-laki menikahinya, dan ini adalah hak finansial. Yang kedua adalah an-nafaqah atau kita sebut dengan nafkah. Ini adalah hak seorang istri dari suaminya setelah mereka resmi menjadi suami istri. Dan yang ketiga adalah al-mut'ah, yaitu hak finansial seorang perempuan ketika suaminya menceraikannya. Itulah hak finansial yang dimiliki oleh seorang perempuan dan tidak ada pencampuran hak finansial antara seorang suami dengan istrinya akibat pernikahan. Selanjutnya, ketika harta gonogini itu artinya adalah harta bersama, dalam pengertian mereka bekerja sama untuk mendapatkan kekayaan dan harta benda. Umpamanya seorang istri pandai menjahit, dia membuat baju ataupun garmen, lalu seorang suami pandai memasarkan atau menjadi marketing atas baju yang dibuat oleh istrinya. Lalu mereka bekerja sama, sang istri menjahit, membuat baju, lalu sang suami memasarkannya, dan mereka mendapatkan kekayaan dari kerjasama yang mereka bangun tersebut. Barulah ini dimaksud atau disebut dengan harta bersama. Dan ketika keduanya belum pernah membagikan keuntungan masing-masing dari usaha dan kerja yang mereka lakukan, ketika salah satunya meninggal, barulah mereka melakukan paruhan ataupun membagi setengah-setengah, setengah milik suami, setengah milik istri, karena keduanya memiliki andil kerja yang seimbang. Ikhwati Zaid bin Sabit rahimakumullah, dengan demikian ketika seseorang meninggal dunia, maka jatah warisannya hanyalah apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau seorang suami meninggal dunia, jatah seorang istri hanyalah 1/4 ketika sang suami tidak memiliki anak. Dan ketika seorang suami meninggal dunia, jatah seorang istri adalah 1/8 pada saat seorang suami memiliki anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Walahunna thumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Itulah jatah seorang istri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata gonogini dalam sebuah pernikahan yang selanjutnya berefek kepada pembagian warisan.
Ditambah lagi penetapan harta godog ini yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah membuat permasalahan pembagian warisan menjadi tambah rumit dan banyak sekali pertengkaran di tengah keluarga akibat gonogini yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan mencerahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.